laki-laki cerita gini bahwa awalnya keras, tapi lagi di tengah permainan tiba-tiba loyo. Bagaimana meningkatkan stamina dan gairah pada perempuan juga sama persis pada laki-laki. Gitu. Karena perempuan juga punya kebutuhan seks dengan laki-laki yang sama. Jadi salah satu yang bisa membuat perempuan bergairah itu adalah namanya bro. Jadi sekarang ketika bicara meningkatkan hormon testosteron secara alami, saya pengen ngajarin ini dengan bahasa yang disukai semua orang. Sementara saya sebetulnya tujuannya kesehatan. Jadi tema kita ini bukan untuk Anda seksnya kuat, tahan lama, bergairah, mantap, berjam-jam. Adu saing sama kakek Sugiono. Bicara Profesi. Jumpa lagi di Bicara Profesi. Narasumber kali ini yang banyak dicari subscriber dan viewer channel Dr. Demo. Kita sambut saja Dr. Paidon. Apa kabar dok? Dahsyat luar biasa. Apa kabar Kang Demul? Baik. Ini video kita sebelumnya, waduh luar biasa. Ratusan ribu, 300 ribu lebih view-nya. Bahas kesehatan seksual. Kesehatan seksual. Ya. Tapi selain di channel kita nih, di channel Dr. Demo, di YouTube itu juga topik-topik seperti ini kok populer banget ya. Banyak dilihat. Kenapa dok? Memang kan kebutuhan dasar kan. Seks itu kan pada dasarnya ada dua. Pertama dia itu untuk rekreasi dan kedua prokreasi. Satu untuk melanjutkan keturunan, satu lagi untuk senang-senang kan. Untuk senang-senang. Nah, kemudian juga sekarang ini kan orang sudah punya banyak masalah tentang seks. Jadi kalau dulu yang udah tua nih punya masalah seks, sekarang makin kesini makin muda. Jadi ketika makin muda, biasanya orang bukan mau mencari akar masalahnya. Dia cuma pengen cari quick fix aja. Sekarang masalah saya ini, apa obatnya? Nah gitu. Sementara saya berusaha menyadarkan bahwa masalahnya bukan itu. Bahwa ada masalah yang mendasar dan sebetulnya juga saya bukan pingin bicara seksnya. Jadi seks yang kuat, tahan lama, keras, itu menurut saya cuma gimmick aja. Tapi yang mendasarinya itu yang membuat saya pengen kasih pengajaran sama orang. Ini juga tema-tema yang sering saya sampaikan dalam edukasi, workshop, seminar, bahwa ketika orang belajar lewat seksualitas, itu everybody happy. Tapi ketika bicaranya langsung, coba cara menurunkan kolesterol, ya kayaknya nggak ada yang denger kali ya begitu. Oh ya. jadi kurang menarik gitu ya? Bagaimana? Oh gitu. Ya, begitu kita bicara supaya kembali keras dan tahan lama, begini-begini, hati-hati buat yang diabetes karena begini gitu. Oh iya saya diabetes nih gitu. Begitu dengar bahwa performance-nya turun gara-gara diabetesnya, si penderita diabetes langsung kasih attention. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara bagaimana supaya gula darahnya terkontrol turun tanpa obat misalnya, apaan sih bosen gitu. Tapi intinya banyak orang berarti yang memiliki masalah dengan seksual yang sifatnya lebih ke rekreasi gitu ya? Banyak ya? Banyak. Jadi ketika berbicara, kan saya bilang saya yang mendasar itu kan penyakit yang tidak menular lah. Jadi ini di luar masalah trauma tulang belakang, kemudian operasi prostat, kemudian radiasi. Nah itu kebanyakan masalahnya metabolik bos. Jadi urusannya hipertensi, kolesterol, diabetes. Ini yang paling sering menyebabkan, bukan menyebabkan. Ini adalah tanda di mana fungsi seksual seseorang itu turun. Jadi kalau kita perbaiki kondisi ini parameternya yang lab tadi nih. Kalau ini kita bisa perbaiki, maka otomatis performa seksnya bisa bagus, kan gitu. Aku nggak bicara teknik karena penonton kita mungkin tekniknya lebih jago dari saya, kan. Saya bicara cuma 3 gaya, mungkin teman-teman punya 120 gaya barangkali. Ya. Oke. Jadi kalau orang tahu dia itu diabetes, dia mungkin punya masalah kolesterol, dia punya masalah tentang jantung gitu ya. Nah, apalagi lah penyakit yang berhubungan dengan itu. Itu mereka tidak tertarik untuk bahas bagaimana cara menghandle dan penyembuhannya berulang-ulang ya. Kita pakai Compareto ya. Mungkin 80% orang tidak tertarik. Oh gitu. Justru tadi ketika kita bahas seksualitas dan kenapa dia pay attention untuk bisa menghandle masalah diabetesnya dan jantungnya, kolesterol dan sebagainya. Ini karena mereka ingin menyelamatkan seksualitasnya gitu ya? Oh iya, laki-laki kok. Oke. Itu kan otak reptil tuh. Iya. Ya kan udah
istilahnya kalau orang laki udah begitu urusannya dengan seksualitas ya karena memang kalau secara biologisnya kan karena satu melanjutkan keturunan kan, ditambah pleasure atau kenikmatan yang didapat, ya kan. Selain seks mungkin kan hobi, karena ada orang laki-laki hobinya motor, misalnya hobinya gadget. Nah, seks juga salah satunya gitu. Nah, cuman yang menarik adalah sangat banyak orang pay attention, kasih perhatian ketika harus servis motor, harus servis mobil. Tapi begitu badannya sendiri nggak pernah berpikiran untuk diservis. Begitu kan, maunya performance-nya gitu-gitu aja. Kang Demul, teman-teman, kalau beli mobil dari showroom baru keluar, nggak dirawat, dalam waktu setahun bisa rusak, setuju nggak? Ya, setuju. Ya, ganti olinya sembarangan, nggak ngikutin aturannya, tiap 5.000 km atau 10.000 km kita masuk servis, Anda nggak mau ikut aturan main itu. Sebaru apapun mobilnya, pasti nggak akan optimal. Nah, demikian dengan badan kita. Kita perlakukan dengan seenaknya, terus kita mau makan seenaknya, terus kita tidak mau maintenance pembuluh darah kita, kemudian tidak mengerti bahwa otot kita tuh perlu diservis juga, otot secara perlu diservis. Karena ini juga saya ketemu banyak masalah di ruang praktek saya. Begitu terjadi masalah, panik dan cuman pengen cepat obatnya apa. Karena keyword utamanya adalah masalah pembuluh darah, hormon, dan otot. Cuma ini nih, 3 nih saya kasih masalah. Tidak berarti semua masalah pasti beres. Tapi kalau pembuluh darahnya optimal, maka aliran darah itu optimal, maka kemungkinan untuk bisa berfungsi normal itu ada. Termasuk ke Seks. Nah, Ketika hormonnya normal, hormon itu, kita bicara khusus testosteron. Orang hanya berpikir testosteron, sebagian orang berpikir untuk apa? Untuk mungkin seperti binaragawan, badannya gede. Atau untuk atlet supaya juara. Atau untuk kalangan dokter itu menggunakan testosteron untuk meningkatkan sel darah merah malah. Tapi yang berpikir bahwa testosteron itu adalah buat kesehatan pembuluh darah, nggak kepikiran orang. Testosteron dulu untuk kesehatan otak, nggak kepikiran orang. Testosteron untuk membantu proses berkemih dan BAB, orang nggak pikiran. Orang tua nih umur 80 tahun, pernah nggak Kang Demul ketemu atau mungkin teman-teman yang lagi nonton, 70 tahun, 80 tahun dari ruang makan, tiba-tiba kebelet pipis, mau jalan ke toilet, di tengah jalan langsung buang air. Iya, sering dengar gitu. Sering dengar? Di panti jompo gitu ya, bahkan dipakein diapers ya. Diapers, ya. Kenapa? Itu hormon testosteron yang membantu dia untuk bisa mengontrol perkemihan, udah nggak ada. Oh, berarti hormon itu ya? Hormon. Bukan karena ototnya sudah tidak kencang sehingga tidak. Iya, ototnya tidak kencang karena hormon testosteron. Karena hormon. Iya. Oke. Jadi sekarang ketika bicara meningkatkan hormon testosteron secara alami, saya pengen ngajarin ini dengan bahasa yang disukai semua orang. Sementara saya sebetulnya tujuannya kesehatan. Jadi tema kita ini bukan untuk Anda seksnya kuat, tahan lama, bergairah, mantap, berjam-jam, adu saing sama kakek Sugiono misalnya. Tapi adalah untuk kesehatan Anda. Oke. Kebayang nggak kalau sampai orang tua kita, atau Anda mungkin suatu saat menjadi tua, umur 70 tahun, 80 tahun, mau jalan aja tiba-tiba BAB. Mau jalan tiba-tiba buang air kecil. Terus mau jalan-jalan gimana? Gitu. Kemudian satu lagi adalah masalah otot. Nah, masalah otot terlalu banyak ekstrim yang ekstrim kanan, ekstrim kiri, ekstrim tengah yang membahas hanya latihannya aja tapi nggak bahas rekuperasinya atau pemulihan. Misalnya yang satu hobinya lari, yang satu weight training. Oh, orang tua harus latihan weight training. Sementara yang namanya recovery, ini yang paling saya sering ketemui. Recovery itu artinya pijit biasa, bukan sport massage, pijit biasa. Itu membantu pemulihan. Dengan demikian kita bisa berfungsi normal. Ya, tidak harus di tempat pijat tertentu, tidak, biasa aja. Anda bisa menikmati pijat di mana aja. Tapi ketika Anda tidak lakukan itu, satu saat otot Anda mengalami yang namanya spasme, kontraksi. Ketika dia mengalami kontraksi, misalnya di otot di atas lutut, jadi bayangin ada lutut, di atasnya ada otot, kiri kanan, dia spasme, Anda merasa seolah-olah lutut sakit. Atau spasme di pinggang, orang suka bilangnya saraf kejepit, di pinggang atau di bokong. Kemudian apa? Kemudian
gara-gara itu terapinya juga tidak optimal, Anda mengandalkan obat. Ketika Anda mengandalkan obat yang sering dikonsumsi obat apa? Obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri itu dasarnya ada 2, namanya golongan steroid sama non-steroid. Nah, golongan steroid itu kebetulan namanya golongan kortikosteroid. Ini justru bisa menurunkan atau bekerja berlawanan dengan testosteron. Bisa menurunkan gairah seks seseorang. Akar masalahnya otot yang sakit nggak diperbaiki. Kemudian akhirnya tidak berolahraga. Ketika tidak berolahraga, makanya sama tambah gemuk. Tidak berolahraga terjadi penyumbatan pembuluh darah. Tidak berolahraga hanya makan obat, nanti obat-obatnya menekan fungsi hormon testosteron, gairahnya turun. Fungsi seksnya turun. Sementara akar masalahnya perbaiki ototnya. Oke. Jadi kita tidak melulu, ya di channelnya Dr. Paidon juga sama ya. Iya. Masalah Mr. P, masalah kuat, masalah tahan lama dan sebagainya. Itu bukan bukan yang utama. Yang utama justru tadi adalah Di pembuluh belakangnya. darah, hormon, dan otot. Itu. Justru kesehatan itu yang harus dijaga ya. Itu sebab kalau aku ngajakin orang ngomong tentang diabetes nggak tertarik. Nggak tertarik. Ya udah gue diabetes, udah pakai insulin, udah mau ngapain gitu kan. Ngomong hipertensi nggak tertarik. Sementara angka diabetes di Indonesia itu menurut IDF itu 10,6%. Oh gitu ya. Jadi 10,6%. Nah, di Indonesia ada berapa juta penduduk? 280-an lah. Oke. Laki-laki sama perempuan setengahnya lah. 140 juta. 140 juta berarti laki-laki dari 140 juta, 10% dari 140 juta berapa? 14 juta. 14 juta orang diabetes. 14 juta. Diabetes. Hipertensi 30% dari orang Indonesia di atas 18 tahun. Wih, Hipertensi. lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. 30% dari penderita hipertensi. 30% dari orang Indonesia hipertensi, 280 juta bagi 3, 90 juta deh. Ya. 90 juta, setengah laki, setengah perempuan. 45 juta laki-laki hipertensi. Hipertensi itu adalah tanda penyumbatan pembuluh darah sudah terjadi. Artinya aliran darah ke alat vital laki-laki udah pasti berkurang. Kemudian efek samping dari obat hipertensi tidak semua itu bisa menyebabkan masalah impotensi. Golongan beta blocker, calcium channel blocker, sama golongan diuretik, 3 obat ini bisa menyebabkan impotensi. Capek nggak tuh? Kebayang tuh punya istri cantik, masih keren, seksi, udah siap gitu ya, nggak mau berdiri. Ibarat punya Ferrari tapi nggak bisa nyetir. Nggak berani nyetir juga gitu. Nah itu. Cuman dilihat-lihat. Gitu. Tapi kalau saya bikin temanya, bagaimana cara menurunkan tekanan darah, nggak tertarik. Nggak tertarik. Kalau temanya kuat, sehat, tahan lama, kembali keras, langsung tertarik. Padahal statistik data menunjukkan itu yang lebih mengerikan tadi ya. Nah, diabetes, dan sebetulnya yang betul dan yang lebih mengerikan sebetulnya komplikasi dan komplikasinya dan efek samping dari obat-obatan. Diabetes itu disebut sebagai the mother of all disease. Jadi diabetes itu artinya penyakit palu gada. Lo mau apa gua ada. Lo mau buta jadi. Lo mau stroke siap bisa. Lo mau serangan jantung jadi. Lo mau impotensi bisa, tenang aja. Lo mau keputihan pada perempuan jadi. Lo pengen cepet tua muka jelek jadi. Diabetes itu palu gada. Apa lo mau gua ada. Kalau hipertensi itu silent killer. Tiba-tiba aja gitu ya? Iya, nggak pamit, nggak gini. Bro, punten ya, besok lo serangan jantung ya bro. Atau besok lo stroke ya, nggak ada bos. Nah, yang saya takutkan itu. Sebagai seorang edukator kesehatan, orang yang bekerja di bidang kesehatan, tampil di media untuk urusan kesehatan, seminar kesehatan, praktisi kesehatan, kemampuan saya untuk ketemu orang kan terbatas. Jadi lewat sosial media saya berbicarain soal itu. Ngajakin orang hidup sehat, tapi dari titik yang dimana kamu suka. Ya kayak tema kita tahun lalu deh. Suka atau khawatir kan ya? Khawatir. Bukan tahun lalu, 3 bulan yang lalu 3 kan. bulan yang lalu. Ketika kita bicara tema seks, ratusan ribu, 300 ribu lebih. 360 ribu dari Kang Demul, channelnya subscriber 60 ribu. Ini kita bicara sekarang Desember 2024 ya. Siapa tahu ditonton 2 tahun lagi udah lain nih. Udah lain. Tapi 360 ribu dari 60 ribu subscriber berarti kan 6 kali lipat subscriber. 6 kali lipat. Tidak hanya subscriber, bahkan sedikit mungkin dari subscriber mungkin sedikit. Tapi ternyata itu kebutuhan banyak orang. Lebih banyak orang yang aware, interest atau takut tadi ya. Betul. Ketakutan gitu. Dan saya pernah berapa kali, jadi semenjak
nggak sengaja nih dulu tahun 2012 apa 12 tahun yang lalu. Saya punya teman itu kerja di perusahaan penambangan minyak, perusahaan asing. Jadi dia mengundang saya untuk bicara tentang kesehatan, di mana sebelumnya mengundang temanya adalah ya tadi gara-gara diabetes, hipertensi tinggi, dan udah ada 3 atau 4 kali serangan jantung, maka mereka si manajemennya aware deh. Mereka undanglah pakar kesehatan lah, yang sangat expert di bidangnya. Yang datang 20 orang bro, panitia. Saya dikasih tahu tuh. Jadi si panitia doang tuh yang nonton atau menghindari acara itu. Kemudian dia ngomong sama saya dong, kenapa? Karena manajernya kapok. Kok orang pekerja lapangannya tidak ada yang tertarik? Aku bilang gini, siapa yang mau tertarik lu ngomong kesehatan jantung? Coba ntar kita temanya stamina kuat, tahan lama dan kental. Bro, itu di rig itu ada 200 orang bro. 200-200-nya ada di ruangan bro. Datang semua bro. Sampai akhirnya kaptennya yang adalah manajer komplain. Siapa lu kok semua ada di sini? Dihitung tuh. Kok semua ada di sini? Enggak, nanti kita undang lagi nih dokternya katanya. Lu yang kembali semua ke pos gitu. Ketika temanya itu sama yang kami omongkan sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda dengan cara yang fun, dan saya ditegur sama ininya, sama bukan ditegur ya. Saya mendapat komplain dari chefnya. Oke. Kenapa? Karena harus kerja lebih keras menyediakan makanan lebih sehat. Sebelum saya datang, itu makanan itu bukan main enak-enak. Sosis goreng, daging, steak, nasi goreng. You name it deh. Chicken cordon bleu. French fries. Wah French friesnya oke, yang di rumah makan itu kalah deh enakan itu deh. Begitu saya datang kan harus nyiapin makanan yang lebih sehat. Dan buah-buahan yang lebih bervariasi. Dan tidak tahan lama ya kalau buah ya? Itu dia, nggak tahan lama. Berarti lebih pusing tuh chefnya ya? Lebih pusing. Lalu kalau itu kan tinggal goreng. Kalau saya kan mintanya yang ada soto, sop gitu kan. Jangan undang lagi itu kayak. Justru karena itu saya diundang lagi gitu. Diundang lagi. Iya. Nah kalau bicara mengenai, kita balik nih ke seksualitas nih. Supaya viewernya juga tetap di stay di kita nih ya. Oke. Sebenarnya yang perlu khawatir itu yang muda atau yang setengah tua atau yang tua. Karena gini dok, saya ada pertanyaan juga sih dari podcast kita silakan. Podcast kita sebelumnya gitu ya. Rata-rata yang komen itu yang di atas 40 atau 50 gitu. Nah banyak komennya lah. Ada yang bertanya juga, dok gimana nih saya sudah minum kopi jahe gitu ya. Tapi tetap seperti ini gitu ya. Terus ada yang usia lebih dari 50 tahun juga, komennya gini, kalau saya mengikuti sarannya dan saya tetap keras di usia yang tua, terus lawan saya sudah tidak mampu lagi, apakah tidak akan jadi masalah gitu dok? Nah gimana tuh? Ini ada 2 pertanyaan berbeda. Itu yang pertama tadi mengikuti, benar makanan minuman termasuk kopi jahe ini bisa menguatkan atau mengeraskan, padahal dia udah ikutin tapi tidak juga. Yang kedua adalah kalau saya kuat terus di usia yang udah tua, sementara lawan saya istrinya gitu ya, itu sudah tidak hot lagi, apa tidak jadi masalah tuh dok? Oh ya oke. Yang pertama adalah gini, proses penyumbatan pembuluh darah itu nggak ada masalah kamu tua atau muda. Kamu masih muda juga, ketika pola makannya adalah pola makan yang misalnya meningkatkan gula darah, proses penyumbatan pembuluh darah terjadi. Makanya saat ini kita ngelihat pakai kacamata lain deh, nggak melulu data gitu. Saat ini orang yang menderita gagal ginjal masih usia muda banyak apa banyak? Banyak. Yang menderita diabetes usia muda banyak apa banyak? Banyak. Udah pasti mereka punya potensi masalah itu. Nah artinya apa? Lifestyle mereka itu seperti apa? Nah kemudian ketika berbicara kopi dan jahe, tema kita tempo hari, saya udah ingatkan bahwa ini adalah part of healthy lifestyle. Bukan satu-satunya atau bukan dua-duanya itu bukan pengganti obat. Oke. Salah benar. Kalau misalnya, kalau memang pengen reaksinya kenceng dalam kondisimu tidak kuat, orang pakai obat kuat kan berarti dia tidak kuat. Ya. Kalau pengen kuatnya instan, pakai obat. Tapi kalau pengen perbaikan, ya berarti keywordnya mungkin begini. Kamu pengen perbaikan, tapi kamu butuh sekarang. Ya oke, sekarang pakai obat, kemudian lifestyle-mu diubah, sambil mulai menikmati kopi jahenya. Pada saat nanti lifestyle-mu sudah berubah, obatmu mungkin bisa diganti dengan kopi jahe.
Gitu. Tapi jangan pun kamu makannya makanan bersantan, goreng tepung, minumnya bersoda, minuman saset, terus minum kopi jahe, berharap bisa performance maksimal tanpa olahraga, ya aneh lah gitu. Nggak bisa ya? Ya nggak Karena bisa. kan itu bagian dari healthy lifestyle tadi. Part of healthy lifestyle. Oh, gitu. Makanya saya selalu bilang, kita bicaranya whole, walaupun kita ambil satu titik sudut pandang, tapi kan yang ininya makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, aktivitas sehat harus jalan semua. Gitu. Jangan ini deh, orang pengennya quick fix solution, murah, cespleng, sementara yang lain dia tuh brutal gaya hidupnya, ya nggak bisa. Jadi kopi jahe itu sebetulnya kan alami ya. Alami. Tapi kalau konteksnya mau quick fix atau mau cepat-cepat langsung on, itu sama dengan obat ya perlakuannya ya. Iya dong. Iya Cuman dong. ini alami kan kayak Alami. gitu. Saya kasih contoh gini deh. Ada nggak sih efek makanan tuh yang instan pada kita? Ada. Contoh gini. Pas kita minum jahe, kita berasa nggak sih badan kita anget? Nah, terasa banget. Nah itu kan berarti efek itu ada gitu. Tapi kan dia jangan diperlakukan sebagai obat. Yang kalau kita misalnya lagi sakit minum obat kortikosteroid, sakitnya bisa hilang instan. Gitu. Nah misalnya kita makan cabai, muka kita tiba-tiba flush kan merah. Nah, itu efek pembukaan pembuluh darahnya terjadi. Itu efeknya instan. Tapi jangan berpikir makan cabai nanti bisa membantu meningkatkan kekerasan ereksi. Instan, enggak. Part of iya. Gitu. Nah, tadi yang pertanyaan kedua. Yang kedua, kalau sudah staminanya oke gitu ya. Tapi udah tua nih, 50 ke atas. Iya. Tapi pasangannya ini ya tidak seperkasa suaminya misalkan atau pasangan cowoknya gitu. Ini kan percuma juga buat apa gitu, Dok? Nah, ini udah masuk ke masalah kalau ini ada masalah perasaan terlibat di sini. Oke. Nah, kalau masalah perasaan bukan urusan saya ya. Ya. Ini hanya bisa dengan asumsi dua-duanya masih suka bercumbu, komunikasinya baik ya. Saya hanya berbicara dengan asumsi itu. Kalau udah misalnya ada konflik lah atau si perempuannya ternyata juga punya pria idaman lain lah, ya saya nggak bisa bicara apa-apa. Nah, tapi dengan asumsi dua-duanya masih punya komunikasi yang sangat baik, maka kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan stamina dan gairah pada perempuan juga sama persis pada laki-laki. Gitu. Karena perempuan juga punya kebutuhan seks dengan laki-laki yang sama. Dan tubuhnya supaya bisa berfungsi dengan optimal juga harus melakukan aktivitas yang sama, yaitu olahraga. Kemudian recovery-nya juga harus jalan sama, pijitnya harus jalan. Kalau terlanjur sakit diberesin, sama. Gitu. Nah, tapi ada tipsnya juga nih buat kaum laki-laki supaya si perempuannya bisa lebih bergairah terhadap dirinya. Nomor satu adalah ajak olahraga bersama. Olahraga bersama. Ya, dan waktu lagi olahraga usahakan lihat-lihatan. Oh, lihat-lihatan gimana? Olahraga apa, catur gitu? Bukan. Misalnya pokoknya olahraga yang ada kontak lah. Jadi misalnya jogging bersama, berenang bersama, nge-gym bersama. Kenapa? Karena coba deh ntar cari deh penelitian psikologis deh. Kebersamaan itu bisa menimbulkan, ketika orang berolahraga, itu bisa menimbulkan hormon-hormon yang membuat orang mudah jatuh cinta. Maka jangan kasih semata-mata sama personal trainernya. Ya kan? Bisa jatuh cinta sama personal trainernya. Betul. Temenin. Gitu kan. Nggak salah pakai personal trainer. Tapi harus hati-hati. Karena perempuan itu punya kecenderungan comparison. Sama seperti laki-laki. Laki-laki senang lihat perempuan seksi. Ya sama. Perempuan juga senang lihat laki-laki seksi. Lebih seksi dari pasangannya. Udah pasti lebih tertarik dengan ini. Natural ya itu bisa jadi natural. Tapi makanya saya bilang kan ada aspek perasaan di sini. Tapi kalau diajak olahraga bersama. Itu lebih mudah. Ya, gairah itu timbul sama pasangannya. Itu satu. Nah, kedua nih rahasia nih. Tapi biasanya saya kasih untuk pasien atau peserta seminar nih. Kalau saya keluarin di sini berarti saya spill aja. Tapi kan banyak hal nanti yang bisa dibedah di seminar lah. Oke. Jadi salah satu yang bisa membuat perempuan bergairah itu adalah namanya coklat, bro. Coklat Hitam, bukan dengan gula, bukan dengan susu. Coklat itu bisa dark chocolate misalnya. Coklat itu bisa meningkatkan namanya hormon phenylethylamine. Hormon cinta pada pandangan pertama. Makanya perempuan sangat suka coklat. Makanya Valentine itu dikasih coklat. Yes. Tapi manis kan itu. Umumnya ya. Kita bikin coklat sendiri, bro. Kita pakai coklat bubuk. Bubuk coklat ya. Bukan coklat bubuk ayam.
Iya, bukan yang itu. Bukan. Ya, Coklat bubuk. Nah, kita beli coklat bubuk, misalnya pakai gula aren, kasih jahe. Nah, tapi bilangnya sama perempuannya jangan bilang buat jatuh cinta, jangan bilang buat seks. Wah, perempuan itu suka nolak kayak begitu. Bilangnya sensitif juga ya. Sensitif. Ini buat membantu kesehatan kulit. Kulit. Awet muda. Kalau seks nanti memang saya kurang apa? Kecuali yang nonton video ini, terus tahu nih suaminya nonton, istrinya nonton, kemudian si suaminya ngasih coklat. Ya, lo ada maunya sama gue ya, masih gitu. Tapi untuk kebahagiaan bersama nggak masalah tadi ya. Terus ya tinggal lagi ya, lo udah tahu berarti kan lo juga pengen. Ya, gitu ya. Itu rahasia ya. Coklat hitam, dark coklat ya. Dark coklat. Tapi jangan yang ada gulanya. Dan olahraga. Tadi. Kenapa olahraga penting? Itu yang pertama tadi, lihat-lihatan. Kedua, ini bayangin alat vital perempuan. Ketika ada olahraga, berarti sirkulasi darah ke situ bisa 4 kali, 5 kali lebih banyak. Gitu ya. Artinya apa? Dia seperti distimulasi dari dalam. Maka perempuan habis berolahraga, itu lebih mudah terangsang. Oh gitu. Ya, makanya si suami ini begitu tahu ajak perempuannya olahraga. Tapi jangan bilang supaya gampang terangsang. Mah olahraga yuk biar gampang terangsang. Jangan. Biar kulitnya kenceng dong tadi. Nah, kulit. Gitu. Buat ngilangin selulit sama bikin wajah awet muda. Itu. Nanti abis jalan-jalan, abis olahraga kita shopping jalan-jalan. Tapi olahraga dulu. Oke papa, oke. Gitu. Sementara yang laki-laki otaknya udah tahu nih, wah harus gue kerjain begini nih. Gitu. Abis olahraga kasih coklat. Kenapa mah pegel ya, pijit-pijit. Nah kalau udah pijit-pijit, Anda lebih lihai dari saya. Urusan Anda nanti ya. Urusan Anda itu. Gitu. Tapi bener juga sih tadi. Olahraga distimulus dari dalam. Stimulus dari dalam. Kemudian capek kasih minum dark coklat tadi gitu pijit. Ya. Terus habis itu kan gymnya di mall nih, kita langsung shopping. Bahagia dong ya. Bahagia. Sampai rumah dipijit ya. Dipijit. Pijitnya kaki aja mas, saya pijit kaki. Okay. Kalau udah kaki kalau dipijit nih 10 menit. Lagi naik betis ya. Lagi paha. Kalau udah paha kan nggak mungkin mau berhenti lah kalau udah dipijit lah. Tapi harus dipastikan tadi. Harus pastikan. Jangan sampai pasangannya atau suaminya loyo. Nah, itu balik lagi ya. Karena banyak tuh. Jadi di YouTube saya itu laki-laki cerita gini bahwa awalnya keras, tapi lagi di tengah permainan tiba-tiba loyo. Itu apa? Endurance untuk pengerasannya itu karena kekurangan yang namanya oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah. Ini contoh ya, ini bukan promosi ya. Mana nih? Itu boleh. Ini pembuluh darah ini dalamnya, dindingnya ini menghasilkan namanya oksida nitrit. Nah, oksida nitrit ini bisa kurang diproduksi kalau udah ada sumbatan. Oke. Satu. Kedua, bahan baku oksida nitrit nggak kita masukin. Bahan baku oksida nitrit itu nitrogen. Kita dapat dari mana? Dari kacang-kacangan, dari sumber protein. Ya. Kemudian juga kita bisa mendapatkan format yang sudah relatif jadi seperti citrulline yang ada pada semangka. Jadi dia pembuluh darahnya bisa membuka. Nah, jadi dengan olahraga pembuluh darah bisa membuka, oksida nitrit ini bisa diproduksi. Nah, ini kalau ada penyumbatan pembuluh darah dengan olahraga itu bisa diperbaiki. Makanya kesadaran berolahraga itu penting untuk hidup sehat. Tapi supaya orang mau melakukannya, kita bicara temanya seks. Begitu ya. Jadi dari ujungnya dulu nih, yang paling banyak diinginkan atau dikhawatirkan orang gitu ya. Betul. Baru masuk ke healthy lifestyle. Baru ke healthy lifestyle, iya. Karena kan ngerubah mindset susah kan. Iya, betul. Ngerubah mindset. Orang yang biasa sikat gigi sebelum makan, sama yang sikat gigi sesudah makan itu kan beda. Iya. Ada orang yang kalau belum sikat gigi dia nggak mau makan. Terasa ya kayaknya ada sisa makanan yang akan terbawa ke makan juga misalkan gitu. Betul. Ya salah satunya. Ada orang yang ngapain juga kalau mau makan itu ya kan habis makan kan gigi kotor baru sikat gigi kan gitu. Nah itu ngerubahnya itu susah itu. Tidak mudah ya. Gak mudah. Nah ini juga gini. Ketika saya bilang olahraga 6 hari seminggu jalan kaki. Saya ini anak gym. Seminggu bisa 3-6 kali saya latihan beban. Tapi saya tahu ketika ngajak orang beraktivitas itu membuat dia bergerak itu butuh sesuatu. Sesuatu itu apa? Kemudahan untuk dilakukan dan ada sakitnya tidak terlalu signifikan kalau dia kerjain, tapi ada dampak yang menguntungkan. Manusia kan menghindari sengsara dan mencari nikmat. Kalau olahraga itu di kepala orang seringkali
untuk banyak orang itu sengsara. Akhirnya mager ya. Udahlah Ya. gitu. Makanya saya bilang udah jalan kaki dulu. Biasanya saya bilang jalan kaki waktunya sekitar 15 menit sampai 30 menit. Kenapa saya minta angka itu? Itu ada angka ada trik di situ. Pada menit ke-7 sampai ke-10 ketika orang mau berjalan, speednya agak tinggi, otak itu mengeluarkan hormon endorfin. Begitu hormon itu keluar, kita nggak mau berhenti. Ya betul gitu. Kadang kalau treadmill gitu tuh. Di awal tuh aduh, tapi udah lewati waktu tertentu nanggung gitu ya. Iya. Merasa nanggung 30 menit, 40 menit, akhirnya 1 jam gitu ya. Dan banyak yang akhirnya orang komunikasi sama saya, dok, gue nggak bisa 15 menit dok, semenjak begitu gue ambil keputusan, gue malas. Enggak, gue biasanya udah 1 jam dok. Jadi nggak ada yang mau 15 menit. Saya selalu bilang gini, udah pak, jangan pak, 15 menit pak. Ya deh dok, ah dok nggak bisa. Kata lagi dok nggak bisa. Kenapa? Orang manusia itu makin dibilang jangan makin dikerjain. Pak jangan lama-lama pak, 15 menit aja pak. Jangan sampai sejam pak, 15 menit aja pak. Begitu aku bilang jangan sampai sejam, malah dia kerjain tuh. Sejam. Nah itu dokternya. Nah saya tuh kerjanya gitu, ngetrik pasien gitu. Supaya orang mau melakukan healthy lifestyle. Oke. Nah ini saya balik sedikit ke pertanyaan yang tadi. Berarti kalau keras, kan topik sebelumnya kita masalah bagaimana supaya keras gitu ya. Berarti keras di awal itu belum tentu selamat sampai ujung tadi ya. Di tengah-tengah bisa itu tadi. Belum tentu. Dan ini bukan semata-mata teknik. Dan ada ya seperti itu ya? Banyak. Oh gitu. Nah sekarang supaya bisa kerasnya panjang aja, kan jaringan spons pada alat vital laki-laki dan pembuluh darahnya juga kan harus kuat. Ya. Nah kekuatan jaringan ini dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah sekarang testosteron itu paling tidak ada 5 macam nih. Ada 5 macam herbal yang bisa membantu testosteron. Oke. Pertama jintan hitam. Jintan hitam susah atau gampang nyarinya? Belum pernah nyari, apa susah ya? Coba lihat di apa namanya marketplace bu. Oh banyak ya? Banyak. Oke. Tapi diapain? Nah, jintan itu kan bukan makanan sehari-hari. Kan di podcast sebelumnya dia nanya, dok kalau jahe kopi oke lah gitu ya ada minum. Tapi jintan hitam ini diapain? Dimakan aja begitu aja kan. Dimakan? Ada yang udah dikapsulin. Oh gitu. Iya. Oke. Teman-teman yang muslim malah seharusnya lebih familiar dengan jintan hitam. Sebab ada di hadisnya. Oh yang masuk golongan bau sauda ya kalau nggak salah. Oke. Ya. Nah lucunya gini, apa yang baik dari kacamata sahabat lah yang muslim, apa yang baik yang dicontohkan oleh seorang nabi nggak dikerjain. Makan semangka. Semangka itu bagus kesehatan pembuluh darah termasuk urusan laki-laki. Rutin makan semangka. Makan jintan hitam nggak dikerjain. Tapi berbuka puasa dengan yang tidak sehat, gorengan itu dikerjain. Kan lucu gitu. Jintan itu di Timur Tengah itu adalah sesuatu yang sangat biasa dikonsumsi sebetulnya untuk menambah rasa, cita rasa. Tapi dampak lainnya adalah membantu meningkatkan hormon testosteron. Ini 1 dari 5 nih. Nanti kalau kita bicara dari China ada lagi, orang Eropa punya sendiri, orang dari India punya sendiri. Nanti kita buat sesi sendiri lah untuk makanan itu ya, supaya nanti penasaran kan ya. Iya, jadi artinya meningkatkan hormon testosteron itu penting untuk membantu supaya jaringannya kuat. Nah, sekarang kalau saya bilang jaringannya kuat, sebetulnya ini fokusnya jangan berpikir seksnya. Kembali tadi kayak ada orang tua, kok masih mau jalan aja dari ruang makan ke toilet gitu ya, jalan kaki bisa ngompol. Karena hormon testosteronnya turun. Di situ sebetulnya yang penting. Bukan urusan seksnya. Ya, kenapa pakai urusan seksnya adalah untuk membuat orang tertarik, oh ini manfaatnya buat saya. Tapi manfaat kesehatan dari hormon testosteron itu sedemikian besar. Terus kenapa kita nggak mau belajar? Sementara ini sangat penting dan sangat menguntungkan. Dan ada cara alami. Ada cara alami. Nah ini sekalian nih saya tanya nih, di kalangan teman-teman yang mungkin nge-gym atau teman-teman yang mungkin nggak ada waktu tapi harus meningkatkan testosteron. Kan ada tuh istilahnya, saya lupa lagi istilahnya apa. Kalau kita ke dokter diperiksa kadar testosteronnya, kemudian kita bisa boosting, naikin. Itu boleh nggak sih kayak gitu? Kan itu pilihan. Jadi sebetulnya penggunaan testosteron sintetik, saya bilang sintetik ya, pada laki-laki itu sama seperti perempuan yang oplas. Oh gitu, oke. Karena dua-duanya adalah untuk penampilan. Terus ada yang komplain, enggak gue pakai testosteron buat membantu kesehatan. Iya, boleh. Sama aja. Artinya apa? Ketika perempuan
kena penampilan membuat hidungnya lebih cantik, lebih panjang, dagunya lebih tirus. Dia bisa punya rasa percaya diri dan bagi orang yang bekerja dengan penampilan kan akan memberikan keuntungan. Terus kenapa tidak? Nah, demikian juga dengan penggunaan testosteron sintetis, orang bisa performance-nya lebih bagus, kemudian ototnya lebih banyak. Tapi ketika masuk ke dunia prestasi kan dia bisa dianggap sebagai cheating kan. Tapi untuk kehidupan sehari-hari, untuk sebagai sarana untuk anti-aging, memperlambat penuaan, boleh nggak? Boleh. Tapi buat saya, kenapa nggak pilihan natural juga dikasih supaya orang bisa milih. Pendekatan natural itu ada. Kalau saya senang pendekatan natural supaya hormon testosteron itu ada di batas normal. Saya tidak berpikir untuk supranatural atau di atas normal. Bukan artinya supranatural dukun. Maksudnya di atas normal sehingga bisa punya kelebihan di atas rata-rata dibanding orang lain. Silakan aja kalau mau punya seperti itu. Tapi kalau saya dalam konteks kesehatan, kalau bisa di booster dengan cara yang natural, kenapa tidak? Gitu. Karena kebutuhan kita juga belum tentu di sana ya. Betul. Kecuali atlet atau apa ya. Atau orang yang memang kerja di dalam dunia modeling, orang yang bekerja sebagai presenter, atau orang yang memang membutuhkan performance dalam hal penampilan. Orang yang bekerja di belakang layar seperti Kang Demul, apa perlu berotot supaya bisa jadi jago IT? Enggak penting. Enggak penting banget kan. Iya. Orang apa perlu orang berotot keren supaya jadi seorang arsitek? Enggak juga. Tapi apakah seorang arsitek boleh punya badan berotot? Ya boleh lah. Apakah seorang ahli IT boleh punya badan berotot? Boleh. Gitu. Apakah dengan menggunakan testosteron sintetis kemudian performance, kemampuan untuk menghasilkan penjualan lebih bagus? Ya belum tentu. Nah, sekali lagi kembali kepada kepentingan orang-orangnya, dan hati-hati kalau kita bicara ini adalah gini, ini bicara testosteron sintetis. Lifestyle di sekitarnya juga harus dilihat. Ada orang yang pakai testosteron sintetis tapi gaya hidupnya sehat bro. Vitamin iya, makan buah iya, karbohidratnya kompleks, kemudian dia rutin periksa lab. Jadi dia bisa hidup sehat nih walaupun pakai testosteron sintetis. Ada pakai testosteron sintetis tapi apa? Dia ngerokok, dia makan yang digoreng, dia makan makanan olahan, kemudian dia menggunakan obat-obatan terlarang, kemudian dia suka dugem. Ya badannya dua-duanya sama-sama berotot, tapi dalamnya beda kualitas. Iya. Gitu. Jadi kita bicara mengenai alamiah dan dalam kadar normal ya. Iya. Nah, tapi kan tidak semua normal nih. Normal itu dalam arti saya akan bawa ke salah satu pertanyaan atau komentar dari viewer kita di podcast sebelumnya. Dok, saya itu kayaknya berlebihan nih gitu ya. Libidonya, hiperseks gitu. Gimana cara handle-nya? Jangan sampai ini membawa ke hal-hal yang kurang bagus. Mampir di mana? Karena kurang satu mungkin istrinya, akhirnya mikir poligami. Seperti apa tuh cara menghandle-nya? Apakah itu alamiah kalau seseorang punya kelebihan hasrat seksual atau hiperseks? Atau kalau tidak bagaimana cara menghandle-nya? Gini, pada laki-laki yang hormon testosteronnya tinggi, memang libidonya bisa sangat tinggi. Tapi juga ada faktor psikologis di sini. Tinggal kita lihat apakah ini sifat dari hiperseksnya ini destruktif enggak. Boleh definisikan tuh. Yang disebut destruktif itu apa tuh? Destruktif artinya sedemikian terokupasi dengan keinginan seks sampai pekerjaan terganggu. Ada yang seperti itu? Itu sudah masuk ke ranah psikiatri. Oke. Ya. Jadi bukan hanya libidonya, tapi bukan. Psikiatri. Harus sudah masuk ke psikiatri. Ada masalah yang harus digali, butuh waktu yang lebih lama. Prekonsepsi atas pikiran-pikiran yang tidak optimal atau trauma atau apa, itu harus dirilis sama seorang psikiatri. Tapi kalau yang masih bisa terkontrol dan konstruktif, ini bisa diarahkan justru. Ya tinggal dipilih. Dan memang mau nggak mau, sebelum masuk ke dalam dunia pernikahan, yang milih juga pasangan yang satu frekuensi lah bro. Ya dong. Kalau nggak sefrekuensi nanti pasti di tengah jalan ribet dah. Nah, harus ngobrol dulu berarti ya? Kalau bisa sebelum pernikahan sudah ketemu, udah ngobrol soal itu. Yang kenapa? Aku minta sehari 3 kali 1 sendok makan misalnya. Apaan sih? Gitu. Nah, kalau perempuannya bilang 3 kali. Wah kurang yang 5 kali. Nah lo. Satu frekuensi bahkan lebih. Oke tuh ya. Oke gitu. Tuh. Nah berarti kan harusnya sefrekuensi. Nah kedua ya kombinasi antara melakukan sendiri dan self-service.
Masturbasi adalah lebih baik daripada jajan di luar. Penyalurannya itu Ya, salah satunya. Kalau mau butuh penyaluran. Atau penyaluran ketambahan yang klise. Penyaluran yang klise apa? Olahraga. Gitu. Makanya masih bisa dikontrol atau tidak. Kalau masih bisa dikontrol berarti kan ada pilihan tuh. Olahraga, menggunakan alat bantu, kemudian ya dimaksimalkanlah dengan pasangannya. Tapi kalau yang udah destruktif yang tidak bisa dikontrol lagi, bahkan sampai ada potensi untuk kriminal, sebaiknya langsung ke psikiater. Oke. Nah, saya nyambung nih ke kriminal ya. Sebenarnya bukan bicara kriminalnya, tapi ke kondisi tubuh kita. Kan tadi dokter sampaikan ujungnya awalnya kita bicara entry point-nya dari seksualitas nih. Itu yang disukai orang atau yang ditakutin orang karena tidak optimal, khawatirnya jadi memperbaiki kesehatan gitu. Nah, ada orang-orang yang kita sebut saja lah, ada satu kasus ya, Mas Agus gitu di sana, yang mungkin anggota tubuhnya tidak lengkap gitu. Tapi kelihatannya dia menggunakan itu karena mungkin hasrat seksualnya tinggi. Karena ternyata yang jadi case adalah orang-orang yang katanya dilecehkan secara seksual dengan berbagai kondisi. Atau mungkin di luar negeri nih, saya ingat banget dan saya nonton filmnya Stephen Hawking. Kondisi tubuhnya kan udah paralyzed gitu ya. Tapi dia, kalau yang saya tonton nih, itu Anaknya banyak. Anaknya banyak bukannya itu. Tapi kayaknya keinginannya itu sering banget muncul gitu. Ya. Kemampuan seksual itu kadang-kadang kan orang ngelihatnya dari bentukan fisik luar, bukan yang di dalam. Sementara yang memungkinkan seseorang punya fungsi seks yang bagus, startnya adalah yang di dalam. Di dalam. Pembuluh darah yang lebih sehat dan lebih bersih. Misalnya, untuk yang tadi contoh, kita bicara kondisi fisik lah. Seorang yang tidak punya lengan, tapi masih bisa ereksi. Ya masih muda kan. Mungkin dia tidak merokok. Mungkin dia makannya tidak terlalu banyak, kemudian dia masih bisa ereksi karena masih muda. Karena banyak orang juga yang saat ini mengalami katakan impotensi umur 50 tahun, umur 60 tahun, masih mudanya umur 30 nggak ada masalah. Benar nggak? Iya, iya. Nah, si Mas yang tadi Anda sebut itu nanti umur 50 tahun belum tentu dia bisa berfungsi seperti sekarang umur 30. Karena masih muda. Karena Ya. masih muda. Gak ada hubungan antara fungsi tubuh lain dengan kemampuan ereksi gitu Iya, ya. tapi kalau masih mau fungsional sampai 50 tahun ya maintenance-nya harus jalan. Olahraganya harus jalan. Dari muda juga. Iya, gitu ya. dan itu butuh skill lah. Butuh keterampilan. Kenapa? Karena manusia itu kan kehidupan manusia kan dinamis kan. Nah, untuk memelihara tubuh kita perlu skill. Sama kayak gini lah Kang. Kita punya mobil aja kita butuh skill untuk merawat mobil. Walaupun kita bukan montir. Iya. Kenapa? Kita harus tahu kapan ini dibawa ke montir, ke bengkel. Kapan kita harus cek bannya bener apa enggak. Cuman ngecek angin doang. Cuman ngerasain suaranya tuh. Kayaknya udah gak bener nih suaranya nih gitu. Ini kayaknya power window-nya udah gak bener nih. Bawa ke bengkel. Kan skill itu kan kita harus pelajari. Kalau enggak, lucu aja coba kalau saya tanya. Ada enggak orang yang berani jalan Jakarta Surabaya tapi mobilnya enggak diservis dulu? Kan aneh kan? Iya, iya. Sama kayak kita. Ada enggak orang yang bisa punya tubuhnya bisa berfungsi normal? Sorry nih bunyi-bunyi nih. Berfungsi normal tapi dia enggak mau dia tidak mau memelihara kesehatannya. Aneh itu jadi orang. Ya minimal apa kata bengkel harus servis rutin per berapa kilometer atau bulan dijalankan. Betul. Sama seperti apa kata dokter, termasuk dokter Paidon nih ya. Yes. Healthy lifestyle termasuk makanan, olahraga dan sebagainya sehingga fungsi pembuluh darah, hormon dan otot itu bekerja normal, akhirnya fungsi seksual normal dijalankan gitu ya. Iya dong. Segala sesuatu yang normal butuh maintenance. Iya, 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 iya. Kang Demul, komputernya ini butuh maintenance nggak untuk softwarenya? Di maintenance pasti. Softwarenya, hardwarenya, Ya, ada maintenance kan? ada. Mungkin nggak kita berharap 3 tahun bekerja normal si software, hardwarenya, komputernya nggak di maintenance? Mungkin, tapi kita tidak bisa toleransi pada saat dibutuhkan tiba-tiba mati Nah gitu. loh, Iya. pada saat lagi ada klien, lagi ordernya gede, Deadline, wah, mati. Itu udah senewan itu. Nah loh, kejadiannya misalnya tanggal 1 Januari, tahun baru, ayo lo mau gimana? Ya, gak bisa itu. Nggak bisa, sama juga kayak badan kita. Pas lagi dibutuhkan, istri sudah menanti,
udah gairahnya sudah oke, semua sudah siap, tempatnya lagi sangat romantis, kagak mau berdiri bos. Ah itu. Mana itu? Jadi jangan mentang-mentang sekarang baik-baik saja, Ya. nanti suatu saat begitu udah nikah atau udah pernikahan lagi hot-hotnya, ulang tahun ke-10, ke-15, ke-20, itu malah nggak bisa digunakan ya. Investasi terbaik itu pada saat lagi banyak duit apa pas lagi nggak punya duit? Banyak duit dong. Kalau pada saat lagi nggak punya duit, pengen investasi gimana? Apa yang mau diinvestasiin? Kan gitu. Iya. Investasi kesehatan pada saat kita masih punya kesehatan. Oke. Investasikan seoptimal mungkin. Karena ada saatnya kita sedang tidak bisa merawat kesehatan, itu bisa kita ambil sedikit. Ada waktunya kayak Kang Demul, mungkin dalam waktu 2 minggu, waduh lagi kerja deadline, banyak sekali order tiba-tiba. Ini Kang tahu gede nih. Ya udah deh 2 minggu deh, yang penting jadi cuan dulu. Abis itu kembali. Gitu. Tapi kalau selalu begitu, nggak ada perlakuan buat menjalankan pola hidup sehat. Umur 35 mendadak kena serangan jantung. Umur 40 Banyak tuh. Iya. 40 kena stroke. Iya. Saya berapa kali, saya udah 4 tahun terakhir ini kerja di salah satu media TV nasional, ketemu penderita stroke, lagi jaya-jayanya, umurnya ada di sekitar 40 tahun. Coba Kang. Coba, bisnis lagi oke-okenya atau pekerjaan sedang berada di puncak prestasi dalam posisi supervisor, manager, pokoknya lagi tinggal menikmati hidup, kena stroke bos. Runtuh dunia itu. Udah gitu dia marah sama pasangannya. Yang salah elu, yang dijadikan sasaran itu istrinya atau suaminya yang dimarahin. Dan itu bisa terjadi pada siapapun. Siapapun. Makanya yang nonton acara ini beruntung. Kenapa? Hari ini kita belajar untuk meningkatkan performance yang turun dan atau mengembalikan performance yang atau memelihara performance yang sudah tinggi. Oke. Jangan sampai turun. Kalau biasa sampai kapan? Sampai mati umur 70 80 tahun performance kita bagus. Gitu. Oke. Nah, bagi yang udah terlanjur nih turun atau mungkin ya perlu instan, boleh nggak sih dok? Dan sampai kapan sih obat itu menjadi solusi? Saya tidak pernah menyarankan harus pakai obat. Jadi obat itu juga kalau mau dipakai sebaiknya dalam pengawasan dokter. Coba deh ntar scroll deh di Google deh. Seorang pria meninggal saat berhubungan. Bener kan? Ya padahal udah tua gitu. Udah tua. Berarti Kenapa? obat tuh ya, pakai obat. Nanti ada tuh riwayatnya, dia sedang minum obat kuat ditambah dengan minuman berenergi. Iya biasanya gitu tuh, sering dengar. Coba lihat scroll deh. Iya. Coba dia dan betapa malunya keluarganya. Sementara kita tuh gini, aku pengen sharing buat teman-teman itu common sense lah. Kalau kamu sudah harus pakai obat kuat, berarti kamu sudah tidak kuat. Sudah tidak kuat. Bukan berarti yang baik-baik saja gini. Maksud saya coba klarifikasi dikit. Anak muda nih supaya kuat berhubungan sampai setengah jam, 1 jam gitu ya. Iya. Padahal dia baik-baik saja. Berarti sebenarnya belum butuh obat ya? Belum butuh obat. Oh, oke. Nah, kemudian juga ini karena kebanyakan bokep kali ya. Mungkin ya itu role model yang salah. Apa seperti itu sebetulnya? Kalau nonton bokep ya buat bacol gitu kan. Dia itu ketawa tuh. Ketawa tuh ya. Oh, tahuan. Nonton bokep itu 1 jam, 2 jam. Iya. Percaya lagi. Itu kan di retake. Retake ya? Iya. Tidak sekali ya? Iya. Nah sekarang tapi kita pakai data nih sekarang. Dan ada tips buat data itu. Nanti ada tips buat gini. Penelitian, saya lupa nama jurnalnya apa. Perempuan itu rata-rata mencapai orgasme dalam waktu 13,46 menit. 13,46 menit. Ya, jadi 13 menit 46 detik. Atau 13,5 menit. Pokoknya di bawah 15 menit lah ya. 13,5 menit deh. Oke. Laki-laki itu 5,5 menit. Jadi laki-laki mulai dari penetrasi sampai keluar 5,5 menit. Perempuan 13,5 menit. Berarti apa? Ada jeda 8 menit nih bos. Iya. Wah tekniknya dong ini. Ya oke, teknik. Ya. Kalau dia pinter teknik, dia bisa ngimbangi si perempuannya sampai akhirnya perempuannya orgasme. Tapi sekarang begini. Boro-boro 5,5 menit, apalagi 13,5 menit. Ketika itu berdiri, ereksinya aja bisa kurang keras. Kalau selama itu? Berdiri aja kurang keras. Oke. Sekarang gini, pernah ngukur skor ereksi laki-laki nggak?
Enggak. Oke, 0 itu nggak bisa berdiri sama sekali. Oke. Kalau skornya 1 itu dia bisa mengembang, tapi bentuknya lembek kayak tahu atau tape. Kalau dia mengembang tegak tapi nggak bisa masuk, itu kayak pisang nggak pakai kulit. Oh, gitu. Dia ngembang berdiri tapi pas dimasukin nggak bisa, dia melewat gitu. Ya? Nah, kalau skornya 3 itu dia kayak pisang ada kulitnya, jadi bisa masuk tapi ngerasain kurang keras gitu. Nah, yang keempat tuh kayak timun. Nah, sekarang orang kebayang nggak kalau dia harus sudah pakai obat, mungkin dia ada di skor 2 atau 3. Atau 3 ya? Iya kan? Oke. Berarti ada masalah dong? Ada masalah dong. Berarti ada masalah pada pembuluh darahnya dan atau pada hormon testosteronnya. Kenapa nggak mau perbaikin ini yang 2 ini? Dan itu melalui gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat. Memang kalimatnya gini loh, gaya hidup sehat. Kan kayaknya kalimatnya sangat standar lah. Normatif. Semua orang ngomong gitu ya. Tapi prakteknya kan butuh skill. Iya. Dan semua orang harus belajar skillnya. Kang, saat ini Kang Demul udah berapa lama di dunia teknologi informasi? 27 tahun. Kebayang sama Kang Demul nggak dulu 27 tahun yang lalu? Sekarang bocil-bocil umur 15 tahun bisa bikin TikTok, bisa bikin YouTube, bisa bikin Instagram, hanya dengan HP bisa punya penghasilan miliaran. Nggak kebayang dulu. Ada yang namanya skill kan di situ. Bener nggak? Skill itu bisa dilatih nggak? Bisa. Untuk mempertahankan skill harus dilatih terus nggak? Ya. Kang Demul udah 27 tahun yang lalu sampai sekarang upgrade terus nggak dengan ilmu dunia digital? Upgrade, kalau nggak ketinggalan. Ilmu 27 tahun yang lalu nggak bisa dipakai sekarang kan? Nggak bisa. Nah sekarang tubuh kita, kalau kita nggak update terus dengan nutrisi-nutrisi yang sehat, nggak bisa. Dan pengetahuan untuk itu, ya Anda betul belajar lah. Ya kayak saya pengen belajar digital juga, ya harus mau belajar terminologinya. Kan orang cuma bilang gini, Don, ya lu tinggal diturn aja Don, tinggal dipakai CapCut kayak lu pakai apa tinggal gini aja. Iya bos, ngomong lu gampang tapi kan ada fase untuk mulai belajar itu ya. Demikian juga hidup sehat. Orang butuh keywordnya ini, kemudian step by stepnya ini, apa yang harus lakukan. Nah nanti setiap orang kan butuh adjustment dengan kondisi masing-masing. Seorang bujangan beda dengan seorang yang baru menikah, beda dengan yang punya anak 2. Oh beda-beda ya. Dengan orang yang punya anak 2 sudah kuliah butuh dana gede, beda dengan pensiunan yang duitnya banyak, beda dengan pensiunan yang duitnya terbatas. Tapi yang penting ketika dia punya ilmu dasarnya, dia bisa memikirkan aplikasi buat dirinya sesuai kondisinya. Ketika ilmu dasarnya punya. Kalau orang ilmu dasarnya udah punya dengan HP aja, kondisinya adalah yang satu pakai HP kentang lah yang biasa gitu. Yang satu punya iPhone 15 Pro Max. Ya tentu beda nih senjatanya. Tapi sekarang skillnya tergantung ilmu dasarnya. Skill kemampuan banyak kan Kang, banyak orang hidupnya sederhana, umur 60 tahun kemampuan seksnya masih top tier. Banyak orang yang sudah berduit, duitnya banyak, kaya raya, dia punya semua akses. Umur 45 tahun boro-boro seks, Kang. 45 tahun udah kena serangan jantung. Udah meninggal. Umur 40 sudah meninggal serangan jantung. Kaya raya, dia bisa beli semuanya. Tapi dia tidak punya skill buat menjaga hidup sehat. Gitu ya? Ada yang 60 tahun nih. 60 tahun kaya raya, seksnya kuat. 60 tahun kaya raya, 60 tahun tidak kaya, seksnya kuat. Artinya mereka berdua punya skill buat mempertahankan pola hidup sehat. Dan tidak mudah ya? Ya kan lama kan ya, harus belajar dan upgrade skillnya. Ya kita mau bikin video dengan CapCut atau KineMaster atau apa kan butuh belajar. Iya. Itu semua toolsnya ada. Iya. Oh orang ngomong tinggal ngambil foto, kemudian tinggal editing, kemudian tinggal posting. Iya semua orang juga tahu skillnya gimana gitu. Ya. Jadi uang, kekayaan, posisi bisa menaklukkan wanita, tapi belum tentu memuaskan wanita. Gitu ya, belajar banyak nih. Dok, kalau mau belajar lagi gimana sih kan? Selain di YouTube-nya ada ini nggak sih? Kalau ada teman-teman yang mengundang saya seminar dengan senang hati, nanti kontak saya di deskripsi, nanti saya masukin ya. Kontak saya gitu. Kedua, kalau yang memang ada pengen diskusi kesehatannya, tinggal datang ke tempat praktek. Di mana tempatnya? Nanti tempat praktek saya di Jakarta Anti-Aging Center di Hotel Grandika di Jakarta Selatan. Dan dijamin ya, tidak ketahuan yang lain. Kadang-kadang suka, aduh ini masuk ke klinik tertentu itu kayaknya nanti ketahuan. Apa yang datang suami istri kok?
Sama saya udah cuek datang kan gitu. Ini suami saya begini. Suami saya diabetes, tapi dia nggak mau nih katanya. Dia nggak berpikir ke situ. Begitu saya jelasin, istrinya udah belajar. Justru yang butuh istrinya, ngajak suaminya. Kamu gara-gara diabetes semua ini kan gitu. Nggak mungkin begini. Begitu datang saya jelasin, saya kasih gambarnya. Oh gitu. Kemudian ada yang sakit sendi, sakit lutut, sakit bokong, saraf kejepit, tennis elbow, golfer's elbow, yang membuat orang tidak bisa bergerak. Yuk datang ke klinik saya, kita bahas di situ. Saya tidak janji pasti sembuh, tapi saya coba kasih yang terbaik. Ada caranya untuk sembuh gitu ya. Oke. Nah untuk yang terdekat ini kita ngobrol ini podcastnya tanggal 30 Desember. Postingnya mungkin besok lah 31 kita langsung posting lah. Ya tanggal 10 Januari saya mau ada webinar pria kuat sehat alami. Webinar berarti bisa online dimanapun ya. Pakai handphone juga bisa ya. Pakai handphone juga bisa. Dan ini karena permintaan banyak dari teman-teman dan mau minta biaya yang murah yang harusnya sekitar 900 ribuan. 35 peserta pertama itu cukup dengan 168 ribu. Nanti hubungi nomor yang kita taruh di deskripsi. Oke. Jadi ntar datang 2 jam webinar itu tanggal 10 Januari itu jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Kadang-kadang lebih, tapi ya udah saya patok 2 jam aja. Bisa lebih tuh. Nanti teman-teman mau tanya silakan di situ, tapi tolong daftar sekarang juga, sebab ini penting buat, sebetulnya bukan seks ya, tapi penting buat kesehatan Anda. Kesehatan. Jadi salah satunya masalah seksual pasti yang menjadi orientasi banyak orang yang disukai atau khawatir, tapi juga penyebab di luar itu. Jadi kalau saya nggak ada masalah dengan seks, tapi saya punya saraf kejepit atau apapun gitu ya, boleh datang. Datang ya di sana ya, bisa ya, dibongkar semua di sana. Ya gambaran besarnya kita bongkar. Oke. Kalau detailnya kan nggak bisa. Ya sisanya nanti bisa konsultasi one on one atau datang ke kliniknya atau mungkin mau tuh lebih banyak ada channelnya kita masukin nanti di channel Dr. Paiden ya. Siap. Untuk channel juga Anda harus subscribe nih. Subscribe. Nah, channel subscribe karena sangat banyak orang yang mampir ke channel ini cuman pengen dapat manfaat tapi subscribe-nya nggak mau. Coba harus insaf ya, harus tobat. Subscribe, like, dan di-share. Nah, untuk video ini saya minta teman-teman share-nya khususnya ke WhatsApp grupnya. Jadi ada punya WhatsApp grup berapa? 5 kayak 10 yang usianya sudah cukup, kiranya butuh pengetahuan dan tolong di-share. Dan tolong teman-teman WhatsApp grupnya minta tolong di-subscribe. Kenapa? Ini Anda berbagi kesehatan. Sekali lagi ini bukan seks fokusnya, tapi berbagi kesehatan. Dan di channel ini Anda sedang belajar untuk meningkatkan performance. Performance untuk bisnis, teman-temannya banyak yang bisnis, nah performance untuk kesehatan sama saya. Ya, gitu. Jadi semuanya ya, performance apapun lah ya. Spiritualitas kadang juga kita ada narasumber di sana. Narasumber. Gitu ya. Nah kebetulan nih sama-sama content creator nih, alumni sebuah inkubator ya. Narasumber inkubator. Dan kita kita bersyukur ya, Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita ngobrol-ngobrol di tempatnya Pak Indrawan Nugroho. Bersama Mas Deddy Corbuzier, Close the Door dan timnya juga gitu. Mereka tim yang luar biasa. Dan tentu kita pengen buktikan sama mereka kita juga bisa bikin. Iya, cuman sampai sekarang kayaknya Dr. Paiden atau Dr. Dede Mulyan ini belum ada yang diundang ya. Entah di segmen manapun gitu ya. Mungkin mereka sedang sibuk. Oh, sibuk ya. Ya mau dong, tapi channel kita juga grow ya. Mungkin mereka juga sebetulnya mau mengundang kita, tapi mungkin kelupaan karena WhatsApp-nya kepanjangan. Oke. Setelah ini mungkin diundang ya, Pak Indrawan atau Om Deddy. Om Deddy ya, karena Anda membuktikan kita adalah murid-murid yang berhasil. Iya, itu luar biasa ya. Oke. Dr. Paiden, siap, terima kasih banyak untuk sesi podcast yang kedua. Mudah-mudahan nanti kita ada topik yang lebih hangat lagi di sesi berikutnya. Siap. Dan sehat selalu, sehat alami. Jangan lupa, sampai ketemu di segmen lainnya.